Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hukum yang Paling Utama. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 12 ayat 28b. Lalu seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bertanya kepada Yesus tentang hukum yang paling utama itu siapa? Seorang ahli Taurat. Siapakah dia? Ahli Taurat adalah ahli dan penafsir resmi kitab suci. Pada akhir pelajaran yang berlangsung lama, sekitar usia 40 tahun, seseorang dilantik menjadi ahli kitab. Pelantikan itu memberikan kepadanya kuasa dalam ketetapan hukum, terutama dalam mahkamah agama di mana ia berhak mendudukinya. Mereka sering bergabung dalam partai Farisi. Salah seorang yang disebut dalam kitab suci adalah Gamaliel. Menghadapi pertanyaan ahlinya kitab suci, Tuhan Yesus secara lugas dan tegas mengutip kitab Ulangan bab 6 ayat 4 dan 5. Katanya, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Tambahnya lagi, dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan Yesus menegaskan, tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Saudara-saudari terkasih, ahli Taurat itu mengapresiasi jawab Tuhan Yesus itu dengan jujur. Katanya, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang, mengasihi dia dengan segenap hati,
dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Jawab Yesus kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Mengapa Tuhan Yesus berkata demikian? Pengetahuan saja tidak cukup. Perlu aplikasi dan penghayatan yang benar dalam kehidupan yang konkret. Ingatlah apa yang pernah dikatakan Yesus kepada ahli Taurat yang bertanya tentang siapa sesamaku manusia. Yesus memberikan contoh seorang Samaria yang baik hati. Ketika ditanya Yesus siapa sesama bagi orang yang dirampok itu, ia menjawab, orang yang telah menolong orang yang dirampok itu. Inilah perkataan Yesus yang tidak menghakimi, tapi mengasihinya. Katanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Lukas bab 10 ayat 37b. Saudara-saudari terkasih, suatu hari dalam percakapan dari hati ke hati dengan saudara yang bukan Kristen atau Katolik, orang ini bertanya kepadaku, "Apakah yang membuatmu bangga menjadi orang Kristen? Bukankah setiap agama juga mengajarkan kasih kepada sesamanya manusia?" Apakah saya mengutip juga apa yang dikatakan Yesus kepada ahli Taurat itu? Tidak. Melainkan saya mengutip apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Barang siapa yang berkata mengasihi Allah yang tidak dilihatnya dan membenci saudaranya, dia adalah seorang pendusta. Sampai di sini pertanyaan saudaraku itu lebih lanjut begini. Saya paham akan hal itu, tapi apakah ada yang membuat ajaran Yesus yang saudara percaya sebagai Tuhan itu penting dan membuatmu begitu yakin? Lalu saya dengan pelan-pelan mencoba menerangkan kepadanya apa yang dikatakan Tuhan Yesus ketika mengajar di bukit dalam Injil Matius. Begini, mungkin kamu tidak keberatan dengan ungkapan ini. Kasihilah sesamamu, tapi bencilah musuhmu. Tidak mudah bagi kita menerima perlakuan tidak adil orang kepada kita, bukan? Betul, katanya. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk mengasihi orang yang menyakiti kami dengan mengampuni mereka sebanyak 70 kali 7 kali. Artinya tidak ada batasannya. Kami harus tetap mengasihi orang itu. Tuhan Yesus berfirman begini, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Matius bab 5 ayat 44. Itu pasti dan harus, sebab Yesus itu tidak hanya omong-omong, tapi dia buktikan sendiri. Ketika sudah nyaris sekarat di atas salib, dia berdoa kepada Bapaknya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas bab 23 ayat 34. Itulah teladan Yesus untuk kami orang-orang yang percaya kepadanya.
Saudara-saudari terkasih, kesaksian dalam percakapan yang baru saja saya bagikan kepadamu adalah karakteristik cinta yang diajarkan oleh Yesus. Cinta kepada Allah dan kepada sesama kita adalah hukum yang paling utama. Namun, Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa cinta kepada Tuhan haruslah juga cara Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kita harus mencontoh Yesus yang menghadirkan kasih Allah Bapa yang tidak membedakan orang atau suku atau golongan. Bapa itu mengasihi semua orang, orang baik dan orang tidak baik. Hujan dan panas dianugerahkan kepada mereka tanpa pengecualian. Bapa itu menghendaki semua orang selamat. Sebab Bapa menghendaki Tuhan Yesus menyelamatkan semua orang. Kita pun diundang menjadi altar Kristus, menjadi Kristus yang lain, yang mau semua orang selamat. Kita harus mengasihi semua orang, juga mereka yang memusuhi dan membenci kita. Apakah bisa? Apa yang tidak pernah dicoba, bagaimana kita tahu? Tapi yang pasti, Tuhan membantu kita. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah mengasihi Allah dan sesamaku dengan sepenuh hati dan cinta? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bangga menjadi pengikut Tuhan Yesus, sebab Dia telah menyatakan cinta-Mu kepada kami. Bantulah kami meneladani Yesus, mengasihi semua orang agar mereka mengenal-Mu, ya Bapa, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.